saya secara pribadi berkorban turun lapangan karena ada beban sejarah yang melekat di pribadi saya. Nah, kaitan sejarah tadi karena termasuk kakek saya yang punya andil peralihan Republik Indonesia ini. Beban sejarah. Saya seorang buton yang tidak pernah percaya waktu ketika didengungkan buton raya di benak saya bahwa itu hanya kepentingannya saja Hubua, itu kepentingannya Umar Sario, itu kepentingannya Pak Amero, itu kepentingannya Jenny Hasmas, itu kepentingannya Abah Kali, itu kepentingannya apa yang sekarang keturunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita masih diberi kesempatan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan perjuangan para leluhur kita dalam terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton. Dan saya pribadi sangat berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara yang masih sempat meluangkan waktu hari ini guna membicarakan kelanjutan perjuangan kita. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti hari ini banyak kegiatan yang sangat penting, namun masih menyempatkan diri karena saya pribadi meyakini bahwa pertemuan hari ini adalah pertemuan sejarah yang akan memperjuangkan ke tahun ke depan. Terima kasih banyak atas dukungan moral dari saudara Bang Idun, jauh-jauh anak Bang Idun. Seorang buton yang jauh-jauh dari Bombana hanya karena membaca WA ini datang bersama-sama kita. Saya ucapkan terima kasih Bang Idun, sobat-sobat buton jauh dari Bombana menyeberang lautan dengan menunjukkan keseriusannya untuk membicarakan persoalan ini karena ini adalah cita-cita kita bersama. Kongres ini adalah tempatnya kumpulnya seluruh orang buton yang seperti peran ini ketika kita mandek di 6 tahun lalu, teman-teman KNP coba menginisiasi pertemuan masyarakat buton Indonesia dengan pertanyaan besar, apakah kita masih mau urus juga? Maka pada saat itu teman-teman KNP kota menginisiasi pertemuan silaturahim masyarakat buton senusantara sehingga melahirkan keputusan-keputusan politik di sana untuk kita bawa. Kita lanjutkan dengan lahirnya Sekber. Kita kembali, ayo kita kumpul ulang dalam sebuah kongres untuk mempertanyakan seperti apa perjuangan Provinsi Kepulauan yang kita sudah usulkan ke pemerintah di 6 tahun lalu. Tentu yang hadir dalam kongres itu sebagai narasumber di benak para pegiat pemerhati atau penginisiasi tadi, pesertanya, pematerinya adalah Gubernur Sulawesi Tenggara atau pemerintah Sulawesi Tenggara selaku yang punya kompetensi untuk memekarkan ini pemekaran dan yang tahu persis tentang ini pemekaran sudah sampai di mana titik perjuangannya. Dia menjelaskan di hadapan seluruh elemen masyarakat buton yang hadir dalam kongres itu. Kedua adalah Sekber yang kita sudah berikan amanah di 6 tahun lalu. Sudah sampai di mana Pak Sekber? Yang di dalam Sekber itu ada di dalamnya Pak Umar Sario, ada di dalamnya Pak Hugua selaku personal, ada di dalamnya Pak Safekar, ada di dalamnya seluruh tokoh-tokoh yang hadir di musyawarah nasional di 6 tahun lalu. Kita pertanyakan, mereka adalah pemateri. Siapa lagi? Para bupati-bupati kita. Untuk kita bisa bertanya di sana, apakah kita sudah siap dengan segala macam TTD ini supaya tidak terjadi debat baru. Siapa lagi? Para sejarawan nasional untuk bisa menceritakan kepada kita anak-anak buton bahwa apa kelayakan buton dari perspektif sejarah. Karena kita mau berteriak kepada pemerintah pusat bahwa kita mekar bukan persoalan undang-undang saja, tapi latar belakang kesejarahan. Ini terbukti karena di mana kita generasi masih simpang siur. Sebenarnya kesetaraan buton ini bubar apa belum? Pernah dijajah atau belum?
Ada yang mengatakan Kesultanan Buton katanya bubar di tahun 60. Ada yang mengatakan fakta-fakta sejarah tahun 50. Ada yang mengatakan macam-macam. Nah, sekarang kita mau melihat dari perspektif sejarah. Kedua, sebagai pemateri adalah para pakar-pakar yang kita undang untuk bicara proses pemekaran Buton dalam perspektif hukum. Tapi pakar kita tidak butuh suara kita, walaupun kita pintar, walaupun Abah pintar, untuk perjuangan Kepton kita butuh suara orang dari aksi. Kita butuh suara pakar orang luar yang bisa didengar dengan presiden. Kita butuh pakar sejarah yang bisa didengar, walaupun kalau bicara sejarah Buton semua kita tahu lah. Tapi kita butuh suara Mahar Bonggong, kita butuh suara dari Ridwan Saidi untuk berteriak bahwa Buton layak makan, dia lahir dari Kongres. Bahkan saya berpikir lebih radikal lagi. Kita undang Raja Belanda kalau bisa, kita mau tanya Belanda, ente pernah jajah Buton nggak? Supaya kita tidak debatable bahwa sejarah bangsa ini harus kita angkat, bukan berarti kita anti NKRI, enggak. Bahwa negara kesatuan Republik ini tidak ujuk-ujuk hadir begitu saja, ada proses panjang. Nah ini yang kita bicara di sana. Jangan sampai terjadi kecolongan sejarah, pembohongan sejarah. Kita undang serta kongres materi. Dari sekian pemateri itu, maka kita masyarakat Buton akan merumuskan keputusan politik seperti apa kita minta para presiden. Kita merumuskan poin-poin, dia langsung turun ke jalan. Kita belum begitu turun, ditangkap itu. Dari itulah di benak kami ya. Nah, pesertanya siapa? Seluruh elemen masyarakat Buton. Mulai dari elit birokrasinya, mulai dari elit budayanya, sampai dengan tukang beca kalau perlu ada tukang beca. Sehingga keputusan itu adalah keputusan bersama dan kita bawa ke Jakarta, tabrak presiden. Nah, tapi keputusan itu dari kajian panjang. Kita sudah tidak bicara kertas-kertas lagi sekarang. Itulah yang kita masukkan adalah kertas-kertas urusan sekber. Di forum itulah kita bertanya kepada sekber, woi sekber, sudah sampai di mana ini perjuangan? Kalau ternyata jawabannya moratorium, pertanyaan kemudian seperti apa kita mau tabrak moratorium? Nah, saya kira itu yang bisa dikatakan. Jadi pematerinya, nah untuk terlaksananya itu tentu kita butuh panitia. Saya banyak diskusi panjang kemarin. Di benak saya panitia mau orang apa saja, siapa silakan ayo, karena kita para presiden adalah sebagai event organisasi pelaksana. Peserta kongres itu adalah pemateri dan seluruh elemen masyarakat Buton. Dan ini teman-teman, di benak saya pekerjaan ini adalah pekerjaan besar. Makanya kemarin saya bicara dengan teman-teman di Bunur, kalau kita tidak serius, ayo kita sepakat juga, kita bubarkan atau kita tolak ini pemekaran dan kita pulang kembali masing-masing. Ada yang mau masak, saya pulang ke pasar wajah memancing karena saya nelayan. Karena selama ini kita selalu ribut aja, kita gektor, tapi tidak ada yang berbuat. Kita harus jujur atau kritik diri kita. Lihat aja di WA, 57 orang, tapi ini kita harus positif thinking. Karena posisi ini hari ini adalah posisi hari sibuk. 57 orang mengaku untuk hadir, yang hadir hanya sekitar 30 lebih, 20 lebih. Tapi tidak boleh kita putus asa, karena Buton ini hanya memanggil orang-orang yang serius, bukan orang-orang yang tukang bicara. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua di sini, saya secara pribadi berkorban turun lapangan karena ada beban sejarah yang melekat di pribadi saya. Beban sejarah. Saya seorang Buton yang tidak pernah percaya waktu ketika didengungkan Buton Raya, di benak saya bahwa itu hanya kepentingannya saja Hubua, itu kepentingannya Umar Samsu, itu kepentingannya Pak Amero, itu kepentingannya Jenny Hasmas, itu kepentingannya Abah Gali, itu kepentingannya apa dengan segala macam turunannya. Pada akhirnya rakyat sama posisi saya waktu saya masuk tim pemekaran Wakatobi, karena istri saya orang Wakatobi, sampai saya diusir dari tim karena saya protes dengan sebuah pertanyaan, apakah pemekaran ini bisa menjawab kesejahteraan masyarakat? Saya tersadar bahwa saat ini adalah suara masyarakat. Baru sekitar 3 tahun lalu ketika saya turun mengajak teman-teman di bawah, ketika tersadar saya bahwa ini adalah memang benar-benar murni keinginan masyarakat itu.
Ketika saya mendapat hambatan di gereja, seorang ina-ina yang saya berpikir bahwa dia hanya tamat SD, berpikir tentang pemekaran karena kebutuhan hajat hidupnya. Sementara saya merasa diri sebagai aktivis, bahkan merasa diri paling pintar di pasar waduk, tidak berpikir seperti itu. Pada saat saya dijawab itu, maka saya berpikir saya orang yang lebih hina daripada orang lain. Orang sudah berpikir tentang beton, saya masih berpikir tentang kepentingannya orang. Nah, kaitan sejarah tadi, karena termasuk kakek saya yang punya andil peralihan Republik Indonesia ini. Jadi kalau bertanya tentang peralihan Republik ini, tanya yang namanya, kalau insya Allah mereka masih menyimpan data, hanya kan persoalannya kita di sini banyak yang tahu-tahu. Yang masih menyimpan data, tanya keturunannya Laode Hanafi, kami tahu. Karena pada posisi saat itu mereka adalah anggota Dewan Daerah yang dipilih dalam rangka menegosiasi yang pada saat itu namanya demokrasi siri. Tanya yang namanya, mudah-mudahan langsung mereka menyimpan data, namanya Laode Asis lagi 8 dewa. Karena pada saat itu kesepakatan Kesultanan Sarawak untuk menghadapi Republik, keinginan Bung Karno membuat Dewan Sejarah. 2 dari Wakaumu, 2 dari Malaka. Yang dari Malaka adalah kaki saya, dan almarhum adalah Pak Hasan, Camat Hasan. Pada saat itu dia mewakili pemuda, ayahandanya Pak Abdul Karim, masa peralihan. Jadi bubarnya Kesultanan ini bukan tahun 60. Makanya di Indonesia protes, ini kan banyak tahu-tahu. Bubarnya Kesultanan itu ketika datangnya Helmi Sayat di awal Oktober 1950. Membubarkan secara sepihak Kesultanan Buton karena proses KMD. Permintaan itu, maklumat itu menjadi dasar surat Sultan Buton kepada Republik dalam hal Soekarno tahun 51 bersurat untuk meminta daerah istimewa pengakuan kedaulatan. Tidak pernah dijawab sama sekali. Jadi kalau ada wacana bahwa Bung Karno pernah berjanji, siapa bilang pernah berjanji Bung Karno? Nggak ada, bohong itu. Yang kenyataannya Sultan kita meminta, tidak pernah terjawab sampai hari ini. Bahkan dijawab dengan peraturan pemerintah nomor 55 tentang keberadaan kerajaan-kerajaan yang pada saat itu hanya mau dibayar gajinya adalah sultan, raja dan segala macam, sambil menunggu mereka maka bukan. Jadi kita dikeroposikan. Tapi inilah kondisi bangsa kita. Orang Buton juga masih ikhlas, tidak perlu batu-batu. Sehingga saya selalu katakan, jangan pernah ukur nasionalisme orang Buton lebih nasionalisme dari orang Indonesia. Negara yang kita berikan. Sehingga saat itu, sekarang kita hanya minta ayam, susahnya bukan lain. Tapi juga di lain sisi kita tidak bisa lepas dengan peraturan perundang-undangan karena kita adalah wilayah NKRI. Tidak bisa kita bertabrakan itu. Tapi kalau nasionalisme kita orang Buton tidak pernah dilakukan, terbukti dalam sejarah. Memberikan satu negara tanpa alih-alih. Nah sekarang kita hanya provinsi. Makanya selama kita debatable tentang pemekaran, menurut pribadi saya, kalau kita masih tergiring dengan undang-undang, nggak akan bisa kita menang. Pressure apa kita punya pressure ini? Seperti yang dikatakan Bung Karni, 212 yang begitu besar, nggak bisa merubah keputusan pemerintah. Emas Buton hanya aspek kesejarahan. Nah, dalam rangka itulah kita bentuk kepanitiaan itu sebagai organisasi untuk membuat kongres. Nggak bisa kita langsung turun ke jalan. Kita mau turun ke jalan, apa yang kita mau bawa? Belum pernah kita bicara presiden. Coba tidak, saya pernah bicara presiden. Makanya kita undang Pak Gubernur untuk kita tanya Pak Gubernur, udah pernah nggak bicara dengan Pak Presiden? Pak Gubernur kita tempatkan dalam posisi terhormat, jangan dihina di medsos bahwa dia tidak serius. Siapa bilang tidak serius Pak Gubernur? Seriuslah Pak Gubernur. Bukti keseriusan Pak Gubernur membentuk panitia percepatan. Hanya kita masih debat lagi, masih mau bentuk pengurus percepatan. Kalau kita bentuk pengurus percepatan, maka kita akan nafikan lagi perjuangan beliau ini. Kita nafikan lagi perjuangan para pendahulu. Harusnya kita tampil tidak bicara ke situ. Kita undang mereka sudah sampai di mana,
Tentu kalau kita bertanya Pak Gubernur, jangan tanya di media, tanya di forum terhormat. Kita minta Sultan Buton yang mengaku jadi sultan, kita datang, jangan turun ke jalan. Tugasnya Sultan Buton, tugasnya adalah mengkonsolidasikan dari kesultanan di seluruh setengah, supaya tidak terjadi debat kabel ya. Mengumpulkan seluruh pengacara di orang Buton maupun orang Israel maupun yang tertarik dengan kesultanan dengan proses, kita gugat ke MK. Itu aksi loh. Kita orang Buton yang tidak bisa nelayan ini kita berkongres untuk supaya menjadi bahan para petinggi kita berbicara dengan ini loh Pak Presiden keinginan rakyat sudah. Disitulah ruang saya, ruang Pak Memi sebagai nelayan untuk menghimpun nelayan. Ruang Abang Galangan kami sebagai budayawan bicara dengan jangan dulu turun ke jalan. Bagaimana kita mau bikin aksi? Ngetik saja sudah susah. Kalau bicara semua susah. Begitu minta sumbangan, protes. Ini yang kita mau. Saya berharap, saya pribadi, yang hampir hari ini adalah semua pejuang-pejuang. Kemarin saya katakan, kalau kita tidak serius, ayo kita bubar. Seperti wacana Irian, ada yang menghukum makan, ada yang ingin merdeka. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ulangkan, bicara tentang Buton nasionalisme yang tidak ada yang kalah di negara ini. Buton menggugat bukan karena luntur nasionalismenya. Sekira itu yang mungkin saya bisa jelaskan. Ya.